Indonesia memiliki banyak bangunan bersejarah yang menjadi saksi kejayaan kerajaan, kolonialisme, hingga perjuangan para pahlawan. Bahkan, beberapa di antaranya diakui dunia karena nilai sejarahnya. Yuk, kita mulai dari yang paling legendaris hingga yang paling penuh kisah perjuangan. Berapa yang sudah pernah kamu kunjungi? Pertama, Benteng Rotterdam Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng Rotterdam merupakan salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di Indonesia yang berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini awalnya dibangun oleh Kerajaan Goa sekitar pertengahan abad ke-16 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9, Aiman Rigau, Daeng Bonto Karaeng, Lakyung Tumaparisi, Kalona. Setelah Kerajaan Goa kalah dalam Perang Makassar dan menandatangani Perjanjian Bungaya tahun 1667, benteng ini diambil alih oleh VOC. Laksamana Cornelis Pilman kemudian merenovasinya dengan gaya arsitektur Eropa dan memberinya nama Rotterdam, mengikuti nama kota kelahirannya di Belanda. Fakta menariknya, Benteng Rotterdam pernah menjadi tempat pengasingan Pangeran Diponegoro setelah berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830. Sang pahlawan nasional menghabiskan sisa hidupnya di salah satu ruang dalam benteng hingga wafat pada tahun 1855. Kisah ini menjadikan Benteng Rotterdam bukan hanya simbol kolonialisme, tetapi juga saksi perjuangan salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Indonesia. Nilai edukasi yang dapat dipelajari dari benteng ini adalah pentingnya memahami perjalanan sejarah bangsa, mulai dari kejayaan Kerajaan Goa, masuknya kolonialisme Belanda, hingga perjuangan para pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Bangunan ini menunjukkan bagaimana sebuah situs sejarah dapat memiliki makna yang berbeda pada setiap periode zaman. Saat ini, Benteng Rotterdam telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah utama di Makassar. Di dalam kompleksnya terdapat Museum Lagaligo yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Sementara sebagian besar struktur benteng tetap terawat, sehingga pengunjung masih dapat melihat bentuk aslinya yang telah bertahan selama ratusan tahun. 2. Fort Belgica Banda Neira, Maluku. Fort Belgica merupakan benteng bersejarah yang berdiri megah di Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini dibangun oleh VOC pada awal abad ke-17, setelah Belanda berhasil menguasai Kepulauan Banda, wilayah yang saat itu menjadi pusat perdagangan palawija paling berharga di dunia. Bentuk awal benteng didirikan sekitar tahun 1611. Kemudian diperbesar dan dibangun ulang pada tahun 1673. Atas perintah Gubernur Jenderal Cornelis Pilman, menjadi benteng berbentuk segi 5 yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Keberadaan benteng ini menjadi simbol kuat penguasaan VOC terhadap jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Fakta menariknya, Fort Belgica dikenal sebagai salah satu benteng kolonial terbaik yang masih bertahan di Indonesia. Dari bagian atas benteng, pengunjung dapat melihat hampir seluruh kawasan Banda Neira, Gunung Api Banda, hingga pelabuhan yang dahulu menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional. Benteng ini juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting, termasuk upaya VOC mempertahankan monopoli pala yang membuat Kepulauan Banda menjadi wilayah strategis selama berabad-abad. Nilai edukasi yang dapat dipetik adalah pentingnya memahami bagaimana kekayaan alam Indonesia, khususnya rempah-rempah, pernah menjadi komoditas yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa. Fort Belgica mengajarkan bahwa sumber daya alam dapat membawa kemakmuran, tetapi juga memicu persaingan, kolonialisme, dan perubahan besar dalam sejarah bangsa. Saat ini, Fort Belgica telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dan menjadi salah satu objek wisata sejarah unggulan di Banda Neira. Setelah beberapa kali dipugar oleh pemerintah, kondisi benteng tetap terawat dengan baik, sehingga pengunjung masih dapat menikmati arsitektur aslinya, sekaligus mempelajari sejarah panjang perdagangan rempah Indonesia. 3. Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1904 dan selesai secara bertahap sekitar tahun 1907. Sebagai kantor pusat Nederlands Indisch Spoorweg Mahat Kapits en Is, perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda. Nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu dalam bahasa Jawa, meski jumlah pintunya tidak benar-benar mencapai 1000. Bangunan ini memiliki banyak pintu dan jendela besar yang dirancang untuk memaksimalkan sirkulasi udara di iklim tropis. Fakta menariknya, pada masa pertempuran 5 hari di Semarang tahun 1945, Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi pertempuran sengit antara
para pejuang Indonesia dan tentara Jepang. Bangunan ini juga memiliki ruang bawah tanah yang dahulu dimanfaatkan sebagai saluran air. Bukan penjara seperti yang sering beredar dalam berbagai cerita populer. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua kisah yang berkembang di masyarakat sesuai dengan bukti sejarah. Nilai edukasi dari Lawang Sewu adalah pentingnya menghargai warisan arsitektur kolonial sekaligus memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Bangunan ini juga mengajarkan pentingnya memverifikasi informasi sejarah berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, bukan hanya mitos atau cerita yang beredar. Saat ini, Lawang Sewu telah dipugar oleh PT Kereta Api Indonesia dan difungsikan sebagai museum serta destinasi wisata sejarah. Pengunjung dapat menikmati keindahan arsitekturnya, melihat koleksi sejarah perkereta-apian Indonesia, serta mempelajari perjalanan kota Semarang dari masa kolonial hingga kemerdekaan. 4 Benteng Marlborough, Bengkulu. Benteng Marlborough merupakan salah satu benteng peninggalan kolonial Inggris terbesar di Indonesia yang terletak di kota Bengkulu. Benteng ini dibangun oleh British East India Company antara tahun 1714 hingga 1719 di bawah pemerintahan Gubernur Joseph Collat. Nama Marlborough diambil dari John Churchill, Adipati pertama Marlborough, seorang tokoh militer Inggris yang terkenal pada masanya. Benteng ini didirikan untuk mempertahankan kepentingan Inggris dalam perdagangan lada, komoditas yang saat itu menjadi salah satu hasil bumi paling bernilai di Bengkulu. Fakta menariknya, Benteng Marlborough sempat berpindah kekuasaan beberapa kali. Setelah Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda melalui perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824, benteng ini digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, benteng tersebut menjadi aset negara dan kini menjadi salah satu peninggalan sejarah kolonial Inggris yang paling utuh di Asia Tenggara. Arsitekturnya yang menyerupai kura-kura jika dilihat dari atas juga menjadi ciri khas yang unik. Nilai edukasi dari Benteng Marlborough adalah memahami bagaimana persaingan bangsa-bangsa. Eropa dalam menguasai perdagangan rempah dan lada telah membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Benteng ini juga mengingatkan bahwa wilayah Nusantara memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia sejak berabad-abad lalu. Saat ini, Benteng Marlborough telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dan dikelola sebagai objek wisata sejarah. Kondisinya masih sangat terawat, lengkap dengan ruang-ruang asli, halaman luas, serta berbagai informasi sejarah yang membantu pengunjung memahami peran penting Bengkulu pada masa kolonial. 5. Kota Lama Semarang, Semarang, Jawa Tengah. Kota Lama Semarang merupakan kawasan bersejarah yang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-18. Setelah berdirinya Benteng Vijuk pada awal 1700-an, kawasan ini berkembang menjadi permukiman orang-orang Eropa, lengkap dengan kantor dagang, bank, gereja, hingga gudang penyimpanan barang. Karena memiliki banyak bangunan bergaya arsitektur Eropa yang masih terjaga, Kota Lama Semarang dijuluki sebagai Little Netherlands atau Belanda kecil di Indonesia. Fakta menariknya, kawasan ini memiliki lebih dari 100 bangunan cagar budaya yang sebagian besar dibangun antara abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Salah satu bangunan paling ikonik adalah Gereja Belenduk yang selesai dibangun pada tahun 1753 dan dikenal sebagai gereja tertua di Jawa Tengah. Berkat nilai sejarah, arsitektur, dan tata kotanya yang unik, pada tahun 2023, Kota Lama Semarang resmi ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO, menjadikannya salah satu kawasan bersejarah Indonesia yang diakui secara internasional. Nilai edukasi dari Kota Lama Semarang adalah pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Kawasan ini juga memperlihatkan bagaimana perkembangan perdagangan internasional, tata kota, dan arsitektur kolonial memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan kota-kota pelabuhan di Indonesia. Saat ini, Kota Lama Semarang telah direvitalisasi oleh pemerintah sehingga menjadi kawasan wisata sejarah yang nyaman dikunjungi. Banyak bangunan lama difungsikan kembali sebagai museum, galeri seni, kafe, dan ruang kreatif tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Upaya pelestarian ini menunjukkan bahwa bangunan bersejarah dapat dimanfaatkan untuk pendidikan sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan. 6. Istana Maimun Medan, Sumatera Utara. Istana Maimun merupakan salah satu istana kerajaan paling terkenal di Indonesia yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini dibangun pada tahun 1888 atas perintah Sultan Mamun al-Rashid Perkasa Alamsyah, penguasa Kesultanan Delhi,
dan selesai pada tahun 1881. Bangunannya dirancang oleh arsitek Belanda, Theodor van Herpe, dengan perpaduan gaya Melayu, Islam, Eropa, India, dan Timur Tengah. Perpaduan berbagai unsur budaya tersebut menjadikan Istana Maimun sebagai salah satu mahakarya arsitektur bersejarah yang unik di Indonesia. Fakta menariknya, istana ini memiliki balairung atau ruang singgasana yang dihiasi lampu gantung kristal, perabot antik, serta berbagai koleksi peninggalan Kesultanan Delhi. Hingga kini, sebagian area istana masih digunakan oleh keluarga Kesultanan Delhi untuk kegiatan adat dan acara kebudayaan. Hal ini menjadikan Istana Maimun bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol keberlanjutan tradisi kerajaan Melayu yang tetap hidup di tengah perkembangan kota Medan. Nilai edukasi yang dapat dipelajari dari Istana Maimun adalah pentingnya menjaga warisan budaya dan menghargai keberagaman. Arsitektur istana menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat berpadu menjadi karya yang indah, sekaligus mencerminkan hubungan Kesultanan Delhi dengan berbagai bangsa pada masa lalu melalui jalur perdagangan dan diplomasi. Saat ini, Istana Maimun telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di Sumatera Utara. Pengunjung dapat melihat ruang-ruang istana, berbagai koleksi peninggalan kerajaan, serta mempelajari sejarah Kesultanan Delhi yang memiliki peran penting dalam perkembangan kota Medan. 7. Benteng Pendem, Cilacap, Jawa Tengah. Benteng Pendem merupakan benteng pertahanan peninggalan Belanda yang terletak di kawasan pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Kusbadrij op de Lantong te Gilatiap, yang berarti Benteng Pertahanan Pantai di Cilacap. Benteng ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1861 hingga 1879 sebagai bagian dari sistem pertahanan untuk melindungi pelabuhan Cilacap, salah satu jalur laut strategis di pesisir selatan Pulau Jawa. Julukan Benteng Pendem muncul karena sebagian bangunannya sempat tertimbun tanah dan pasir selama bertahan-tahan sebelum akhirnya ditemukan kembali dan dipugar. Fakta menariknya, benteng ini memiliki berbagai ruangan dengan fungsi berbeda, seperti barak prajurit, gudang amunisi, ruang perwira, lorong bawah tanah, hingga ruang pertahanan yang menghadap langsung ke laut. Meski sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis, tidak ada bukti sejarah yang mendukung kisah-kisah tersebut. Nilai utama Benteng Pendem justru terletak pada arsitekturnya, yang menunjukkan strategi pertahanan militer Belanda pada abad ke-19. Nilai edukasi yang dapat dipetik adalah pentingnya memahami sejarah kolonial Indonesia berdasarkan fakta dan bukti sejarah. Benteng ini juga memperlihatkan bagaimana letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan wilayahnya memiliki peran penting dalam pertahanan dan jalur perdagangan internasional. Saat ini, Benteng Pendem telah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah unggulan di Cilacap. Sebagian besar bangunannya berhasil dipugar dan terbuka untuk umum, sehingga pengunjung dapat menjelajahi lorong-lorong benteng sekaligus mempelajari sejarah pertahanan kolonial yang pernah berkembang di wilayah tersebut.